Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfred Islam Fauzan, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Nasional. Nomor NPM 183112706450251. Di sini saya akan mengerjakan ujian mahasiswa saya dengan menjawab soal dengan membuat video vlog untuk mata kuliah teknik riset operasional. Dosen pengajarnya Sariningsi SSI. Ya, langsung aja ke video jawaban saya langsung aja menjawab. Kita disuruh memaksimumkan Z sama dengan 200x1 plus 190x2 dengan kendalanya 2x1 plus x2 kurang dari 160, x1 plus 2x2 kurang dari 120, terus 4x1 plus 2x2 kurang dari 280. Nah, yang nilai maksimum Z sama dengan 200x1 plus 190x2 kita ubah menjadi Z sama dengan Z min 200x1 min 190x2 sama dengan 0 dengan fungsi batasannya 2x1 plus 2x2 kurang dari 160 menjadi 2x1 plus 2x2 plus x3 sama dengan 160. Terus yang x1 plus 2x2 kurang dari 120 itu menjadi x1 plus 2x2, x3 nya kosong karena sudah dipakai di batasan yang A, plus x4 sama dengan 120. Terus yang C 4x1 plus 2x2 kurang dari 280 menjadi 4x1 plus 2x2 plus, nah di sini langsung x5 karena x3 dan x4 nya sudah diwakilkan dengan batasan A dan B, dan yang ini tadi sama dengan 280. Nah, setelah kita ubah menjadi seperti ini, kita di sini disuruh kita selanjutnya membuat tabel simplexnya, yaitu dengan membuat Z x1, x2, x3, x4, x5 dan NK ini nilai kumulatif, nilai kolom. Nah, setelah itu kita masukkan Z ini tadi nilai maksimum kan, Z sama dengan min 200. Nih, yang kita makainya sudah diubah menjadi seperti ini. Z sama dengan min 200, x2 nya min 190, x3 nya 0, x4 nya 0, x5 nya 0, NK nya juga 0. Lalu x3, x1 nya 2, x2 nya 2. Ini kita tahu dari mana x3 itu. Nah, ini kan x1 nya 2, x2 nya 2, x4 0, x5 0, NK nya 160. Lalu x4 nya, x1 nya 1, x2 2, x3 nya 0, x4 nya 1, x5 nya 0 menjadi NK nya 120, dan x5 nya x1 nya 4, x2 nya 2, x3 nya 0, x4 nya 0, x5 nya 1, NK nya 280. Nah, kita di sini harus mengetahui kolom X1 ini adalah kolom kunci. Karena apa? Karena dia memiliki nilai negatif terbesar di tujuannya. Nih, X1 itu merupakan kolom kunci karena dia min 200 paling besar, karena dia memiliki nilai negatif terbesar di tujuannya. Lalu baris X4 adalah baris kunci juga. Yang baris 4 adalah baris kunci karena memiliki nilai positif paling kecil. X4 memiliki nilai positif paling kecil, yaitu 120. Yaitu 1. Kita acuannya di X1 nya 1. Nah, sekarang kita menjadi baris Z
sama dengan 0 dibagi min 200. Jadi baris Z ini. Jadi kita ini NK dibagi X1. NK dibagi X1. Jadi 0 dibagi min 200 itu tak terdefinisikan. Terus baris X3 160 dibagi 2 sama dengan 80. Terus baris X4 nya 120 dibagi 1 sama dengan 120. Dan baris X5 nya 280 dibagi 4 sama dengan 70. Dan kita lihat di sini 70 adalah positif terkecil di baris X5. Lalu kita membuat baris tujuan baru. Baris tujuan baru itu kita ambil dari baris Z. Baris Z kan itu min 200, min 190, 0, 0, 0, 0. Lalu dikurang 1 per 2 per 4, 0, 0, 1 per 4, 70. Ini untuk menghitung baris tujuan baru adalah 1 dikali min 200 hasilnya min 200. Lalu min 200 dikurang min 200 hasilnya 0. Kita di sini. Terus sama selanjutnya juga sama. 2 per 4 dikali min 200 hasilnya berapa? Min 50. Min 50 dikali min 50 dikali 2 min 100. Jadi min 190 ditambah min 100 hasilnya 90. Lalu 0 dikali min 200 0, terus 0 dikurang 0, 0 ini sama 0. Terus yang ini 1 per 4 4 dibagi min 200 min 50. Min 50 kali 1 min 50. 0 dikurang 0 dikurang min 50 hasilnya 50. Terus yang 70 dibagi min 200 terus di hasilnya 14.000 dikali. Setiganya juga seperti itu. 2 1 X3 kita ngambil dari sini. 2 1 0 0 160 sama, kita nguranginnya sama kok. Dan seperti itulah 1 dibagi 110 hasil segini. Kita balik. Dan di sini kita membuat titik tujuan baru lagi. Titik tujuan baru yaitu kita pakai dari X1 dari Z, dari hasil Z ini 0, 90, 0, masukkan X1 dan X2 ini ke nilai Z. Nilai Z yaitu 200 X1 plus 190 X2. Dan dapat hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang ini kita memperoleh nilai maksimumnya di 25.300 karena dia nilai NK-nya paling besar. Lanjut ke nomor 3. Kita di sini mencari persamaan dual dari kasus nomor 2. Nah, kita ketahui yaitu maksimum Z-nya 200 X1 190 X2 dengan batasannya PRG-nya 2X1 plus 2X2 sama kurang dari 160 dan S sama dengan X1 plus 2X2 kurang dari 120. TI-nya 4X1 plus 2X2 kurang dari 280. Nah, di sini kita mencari dualnya. Dualnya itu kita ganti jadi minimum. Minimum itu kita ganti Y.
Jadi Z sama dengan 160Y1 plus 120Y2 plus 280Y3 dengan batasannya 2Y1 plus 2Y2 plus 2Y2 plus 2Y3 sama dengan min 160, di mana Y1, Y2, Y3 itu sama dengan 0. Nah, di sini kita membuat tabelnya seperti ini. Itu dengan batasannya Y-nya seperti ini. Nah, di sini kita memperoleh tabel simpleks optimalnya. Sama. Kenapa kita memperolehnya X1-nya 15.800? Karena kita dan tabel ini kesimpulannya adalah X1 60, X2 20, dan maksimum Z-nya 15.800 karena dia memiliki nilai angka yang paling besar. Nah, terus setelah membuat tabel simpleks, kita selanjutnya pembuktian keuntungan jika kita tambahin 5 pada X1-nya. Nah, 4X plus 2X2 kurang dari 281. Ini contoh. Terus 2X1 plus 2X2 kurang dari 160. Itu kita kurang, jadi 2X-nya sama dengan kurang dari 121. Jadi X1-nya 60,5. Nah, selanjutnya kita masukin yang X1-nya itu ke dalam persamaan 4X1 plus 2X2 kurang dari 281. Kita peroleh hasilnya 19,5. Kita sudah mengetahui persamaan, kita sudah mengetahui X1 dan X2-nya, lalu kita masukin lagi ke dalam Z, fungsi Z. 200 dikali 60,5 ditambah 190 dikali 19,5 hasilnya 15.805. Dalam catatan, jika kapasitas TI ini ditambah 1 jam, keuntungannya menjadi 15.805. Nah, setelah itu kita menganalisa sensitivitasnya. Kita di sini membuat matriks. Kita membuat matriks dalam lingkaran yang X2, X4 dan X1-nya ini di X3, X4 dan X5. Yang ini. Nah, kita membuat matriksnya 1, 0, min setengah, min 3/2, 1, setengah, min setengah, 0, setengah. Nah, ini untuk pengujian untuk membuktikan nilai dari tambahan keuntungan bila kapasitas ditambahkan 1 jam. Kita tambah 1 jam. Nah, ini matriks itu dikalikan dengan X2, X3, dan X1. Kita dapat contohnya X2 190, X3-nya 0, X-nya 200. Nah, kita kalikan. Hasilnya jadi 90, 0, dan 5. Nah, selanjutnya kita pembuktian kedua. Pembuktian kedua dilakukan dengan nilai kanan di setiap batasan primalnya. Kita memperoleh 160, 120, 280. Lalu kita kalikan yang matriks tadi. Kita kalikan 160, 120, 280, kita mendapatkan hasilnya 20, 20, 60. Nah, kita di sini 20 itu sebagai X2 dan 60 itu sebagai X1. Di sini disimpulkan bahwa matriks 3x3 ini yang diperoleh dari nilai dalam tabel primal atau simpleks optimal dapat digunakan untuk memperoleh nilai optimal produksi. Dan apabila proses TI ini dinaikkan dari 280 menjadi 281, keuntungan akan naik sebesar 5. Sehingga dari 15.800 menjadi 15.805. Nah, kita buktikan di sini. NK sebelumnya yaitu 160, 120, 280 menjadi perubahannya yang ini. Yang pembuktian keduanya 160, 120, 281. Nah, lalu kita masukkan angkanya dan dapat X2-nya di 19,5 dan X1-nya 60,5. Nah, lalu X1 dan X2 itu kita masukkan ke fungsi Z. Dan di sini diperoleh keuntungan 200 dikali 60,5 plus 190 dikali 19,5 hasilnya 15.805. Pembuktian benar dan keuntungan bertambah sebesar 5.
Ya, cukup sekian penjelasan video vlog sederhana dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.